Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Vera Brubangun, Grup B semester 4. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dengan dosen pengampus saya, Bapak Harisan Boni Firmando, MSI. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan seputar materi sosiologi yang berjudul pengendalian sosial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Jadi, pengendalian sosial sangat berperan penting bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, pengendalian sosial menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama menurut Robert Lawang, pengendalian sosial adalah semua cara yang dipergunakan suatu masyarakat untuk mengembalikan si penyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban sosial. Nah, kita bisa membayangkan nih teman-teman, gimana kalau saja di Indonesia tidak mengenal yang namanya pengendalian sosial? Apakah yang terjadi? Kedua adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya pengendalian sosial, saya mulai berpikir, apakah akibatnya jika saya melakukan perbuatan yang menyimpang? Yang ketiga, untuk mengembangkan budaya malu. Pada dasarnya, setiap individu memiliki rasa malu. Nah, jika sudah malu, apakah kamu yakin mau dilanjutin? Yang keempat adalah untuk menciptakan dan menegakkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk pengendalian sosial. Banyak sekali bentuk pengendalian sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama adalah gosip. Nah, siapa di sini di antara kita yang sering bergosip? Gosip sering juga diistilahkan dengan desas-desus. Gosip memperbincangkan perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Misalnya saja dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat keluarga Pak Rudi yang hidupnya pas-pasan. Pada suatu hari, keluarga Pak Rudi yang kebetulan rumahnya dekat dengan ladang Pak Nana, digosipkan mencuri ke ladang Pak Nana. Nah, gosip tersebut pun telah tersebar ke masyarakat yang ada di kampung itu. Padahal belum tentu kebenarannya. Dengan tersebarnya gosip, membuat keluarga Pak Rudi lebih berhati-hati lagi. Pengendalian sosial yang kedua adalah teguran. Teguran biasanya dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar etika atau mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah ia perbuat. Misalnya saja, Dodi yang adalah seorang siswa SMP selalu telah datang ke sekolah. Hingga akhirnya hampir tiap hari ia mendapat teguran dari pihak sekolah. Jika Dodi terus mendapat surat teguran, bisa-bisa nilainya akan jebol dan membuatnya tidak naik kelas. Dan di sisi lain, pastinya Dodi merasa malu pada teman-teman yang lain jika hampir tiap hari ia mendapat teguran. Nah, dengan begitu, Dodi pun tidak mengulanginya lagi dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Pengendalian sosial yang berikutnya adalah berbentuk sanksi atau hukuman. Pada dasarnya, sanksi atau hukuman merupakan imbalan yang bersifat negatif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang. Misalnya, Ayah Charles yang merupakan seorang dari anggota kepolisian yang masih aktif bertugas, kedapatan mengedarkan narkoba. Ayahnya pun ditindaklanjuti dan setelah dicek, ayahnya juga merupakan pengonsumsi narkoba. Tak perlu diperpanjang lagi. Meskipun ia adalah seorang polisi, namun Ayah Charles harus terpaksa masuk ke dalam tahanan. Yang berikutnya adalah pengendalian sosial di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar mencapai taraf kedewasaan. Contoh pengendalian sosial melalui pendidikan ialah
SMP Negeri 2 Tarutung mengadakan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan mengikuti sosialisasi tersebut, anak-anak SMP Negeri 2 Tarutung akan mengetahui bagaimana sih bahaya penyalahgunaan narkoba dan akan menjauhinya. Berikutnya, pengendalian sosial di bidang agama. Agama mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan makhluk lain, dan antara manusia dengan Tuhannya. Contohnya ialah pada hari Senin yang akan datang, Nani ingin mencuri buku milik temannya. Namun, ketika minggu pagi ia datang ke sekolah minggu dan ia mendengar khotbah bahwa bila mencuri itu merupakan dosa, maka Nani tidak jadi mencuri buku temannya tersebut pada hari Senin yang datang. Berikutnya, lembaga pengendalian sosial. Ada 6 jenis lembaga pengendalian sosial yang sifatnya mendasar. Yang pertama adalah lembaga kepolisian. Polisi merupakan aparat keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di dalam masyarakat, dan polisi bertugas untuk pelindung terhadap ketertiban masyarakat. Kedua adalah lembaga kejaksaan. Lembaga kejaksaan pada hakikatnya bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukum yang berlaku. Ketiga adalah lembaga pengadilan. Pada hakikatnya juga merupakan lembaga pengendalian sosial formal yang bertugas untuk memeriksa kembali hasil penyelidikan dan BAP dari kepolisian serta menindaklanjuti tuntutan dari kejaksaan terhadap kasus pelanggaran itu sendiri. Berikutnya adalah lembaga KPK. KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk pemberantasan para korupsi di tanah air. Yang berikutnya adalah lembaga adat. Penyimpangan perilaku diselesaikan berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di bawah penyelenggaraan tokoh-tokoh adat setempat. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini merupakan panutan sekaligus pengendali yang dipatuhi oleh warga masyarakat yang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai kepada penghujung video. Dengan adanya pengendalian sosial yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan agar setiap individu-individu dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan ini, kehidupan sosial masyarakat yang tenang, aman, dan teratur dapat terwujud. Sekian sajian materi yang dapat saya paparkan buat kita semuanya. Salam dari saya sekali lagi, Vera Brubangun. Terima kasih.